Hai semuanya yang udah join, hai. Hari ini hari pertama value ngadain di G-Live. Aku Weni, moderator hari ini. Jadi, kita hari ini bakal bahas topik tentang oil drop. Kayak yang tadi udah dibahas juga sama Minval di stories. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti, bakal dibantu jawab sama partner kita. Namanya Tias Nugraha. Mungkin dari beberapa kalian itu juga udah banyak yang kenal ya sama Tias Nugraha. Mungkin udah ada yang tahu. Nah, jadi hari ini bakal dibantu sama Tias Nugraha. Oke, aku bakal accept request-nya dulu ya. Hmm. Hai semuanya yang baru join. Iya, Tia sudah join bareng ya. Halo, Suaranya kedengaran? kedengeran nggak Tia? Hai, kedengeran? Kedengaran, Oke. kedengaran. Oke, jadi aku mau kasih Katias kesempatan untuk kenalin dirinya dulu ya. Katias itu di Value itu tuh Head of Analytics. Jadi mungkin Katias bisa ceritain dulu dikit background-nya tentang Katias biasa kerjanya ngapain aja sehari-hari gitu. Oke, perkenalkan yang belum kenal. Nama saya Tis Nugraha, gabung di Value sebagai analis pasar modal. Kerjanya ngapain? Menganalisa pasar modal yang berhubungan tentang saham, makroekonomi, ya apapun tentang ekonomi Indonesia lah gitu. Oke, Kalau jadi untuk dari background sendiri sih, background saya dari accounting. oke, Dan background-nya sudah Katias berkecimpung di accounting. pasar modal sekitar 10 tahun. Oke, 10 tahun. Jadi tuh guys, Katias ini tuh udah punya pengalaman yang cukup banyak lah di pasar modal, perekonomian, dan lain sebagainya gitu. Oke, kita nggak pakai lama kali ya. Kita langsung masuk ke perbincangan yang lagi hot banget nih beberapa hari ini gitu kan. Oke. Tentang oil drop. Kita udah ngumpulin Baru juga tadi. kemarin. Baru kemarin, ya benar. Baru kemarin sih Baru masuknya. kemarin. Belum beberapa hari ya berarti. Iya, belum. Eh, Masih 24 jadi jam. tadi kan udah banyak tuh yang masukin Q&A. Aku bakal rapiin dulu sedikit, jadi biar lebih teratur gitu ya. Mungkin Katias bisa jelasin dulu gitu, sebenarnya oil drop tuh apa buat teman-teman yang belum tahu atau yang keskip berita gitu. Oke, untuk oil sendiri itu kan ada dua tuh, jenis WTI sama jenis Brent. Yang kemarin terjadi drop itu WTI, di mana WTI itu harga acuannya dari Amerika. Jadi untuk pasar-pasar yang negara yang berdekatan dengan Amerika, mereka belinya dari Amerika. Jadi bukan beli dari Timur Tengah, bukan beli dari Rusia, tapi dari Amerika. Nah, baru pertama kali sih dalam sejarah oil bisa minus. Jadi kalau ibaratnya Betul. kalau kita beli oil minus, kalau kalau misalnya nol kan kita beli oil tanpa bayar. Itu kalau harganya nol. Nah, kalau minus beli oil tapi kita dikasih duit sama sama penjualnya. Nah, itu yang membuat kemarin pasar itu panik. Jadi sempat minus 40% per barelnya. Minus 40% per barelnya ya. Nah, jadi Halo? pertanyaan pertama, Ya, pertanyaan pertama itu, sorry, clear gak Kak suaranya? Kedengeran kan ya? nggak kedengeran? Kedengeran nggak? Udah kedengeran? Udah. Sepertinya tadi Oke. agak putus. Iya, sempat putus-putus bentar ya tadi. Oke, Mm-mm. pertanyaan pertama itu, Kak, kenapa bisa di bawah nol kira-kira? Maksudnya kenapa tuh harganya si oil ini tuh bisa sampai anjlok di bawah $0 gitu? Ada kayak persepsi nggak atau pandangan Kak Tias? Nah, kalau untuk saya sendiri sih, eh, kalau sebagai contoh ya, mungkin kalau teman-teman yang sempat baca versi 1 dan 2 kan
ada rubrik tentang pasar modal. Nah, eh, jika harga saham nol, ada nggak harga saham nol? Nggak ada. Artinya artinya perusahaan diberikan cuma-cuma ke investor. Nah, ternyata oil di harga nol itu diperbolehkan oleh asosiasi di Amerika. Jadi di Amerika ada asosiasi yang mengatur harga. Itu mereka memperbolehkan nol. Kenapa memperbolehkan nol? Karena nggak adanya permintaan. Jadi gini, kan yang sebenarnya harga yang jatuh itu bukan harga real time. Harga oil yang jatuh itu sebenarnya bukan harga real time, tapi harga kontrak WTI yang diperdagangkan di pasar. Nah, itu yang menyebabkan minus. Kalau misalnya kita beli sesuatu, kan kalau di pasar kita langsung beli, langsung bayar. Di pasar tradisional. Nah, kalau minyak, kita beli kontrak dulu terlebih dahulu. Kita beli kontrak, gitu. Pengirimannya nanti bulan depan. Jadi kalau di pasar tradisional zaman dulu mungkin namanya sistem ijon. Jadi kalau misalnya ada tengkulak nih beli misalnya itu ada buah rambutannya misalnya udah berbuah banyak. Nah, padahal buah rambutannya itu belum masa panen. Nah, sedangkan si tengkulak udah berani, ya udah saya bayar dulu. Nanti sebulan kemudian saya datang. Nah, sistem ijon itulah konsepnya sama dengan kontrak WTI tadi. Okay. Jadi kenapa harga si minyak turun itu karena udah expired. Nah, kan kalau kita namanya kontrak, nggak kita beli hari ini, nggak besok langsung datang. Nah, itu ada jeda sebulan. Misalnya kita kontrak, kita perjanjian jual beli sepakat, kita janjinya di harga 0 misalnya, di harga 0 gini. Tapi pengiriman minyaknya datangnya bulan depan. Nah, jadi kemarin pas tanggal 21 April. Waktu Amerika Serikat, harga kontrak yang diperdagangkan di bulan itu habis. Jadi kontrak pengiriman bulan Mei itu diperdagangkan tanggal 21 April terakhir. Okay. Nah, jadi ketika hari ini misalnya hari ini tanggal 22 April. Nah, itu tuh kontrak pengiriman bulan Juni. Jadi di tanggal harga 21 di depan gitu ya. Benar. Jadi di tanggal 21 itu kenapa minus? Karena istilahnya kontraknya udah expired nih. 1 hari atau beberapa jam lagi expired. Jadi orang nggak ada pembeli nggak ada yang minat. Pembeli gak ada yang minat, mending di hari berikutnya. Nah, kalau yang nggak ada minat itu karena supply sama demand kan kita tahu sendiri. Kalau untuk beberapa negara, khususnya misalnya Eropa, itu ada lockdown. Terus penerbangan berhenti beroperasional. Jadi yang mempengaruhi harga demand si minyaknya itu adalah tidak ada pembelinya. Benar. Nggak ada demand-nya gitu ya. Ya, kenapa bisa minus? Minyak itu begitu kita beli harus disimpan. Harus ada kilang dan harus ada pemeliharaan segala macam. Dan itu butuh biaya besar. Nah, bagi perusahaan di Amerika, lebih baik saya kasih uang ke pembeli yang mau beli minyak, dibanding saya harus memelihara minyak itu, dibanding saya harus menyimpan minyak itu. Karena kita tahu di industri perminyakan itu, setiap hari harus berproduksi, nggak boleh kita stop.
Jadi karena gitu. Jadi adanya salah biaya, satu acaranya, salah satu alasannya karena tempatnya itu juga udah nggak muat ya Kak, berarti yes, tempat untuk simpen karena ada minyaknya. biaya maintenance Mm-mm. juga, ada biaya Iya maintenance betul. penyimpanan, ada Hmm. biaya karena kilang di Amerika dan di beberapa negara sudah penuh karena Iya. supply dan demand-nya terganggu akibat corona ini Ya gitu. betul. Ha-ha. Thank you Kak Tias. Jadi mungkin teman-teman udah mulai ngerti sedikit kali ya kenapa harganya tuh bisa sampai minus gitu. Kalau misalnya mungkin di dunia usaha tuh teman-teman lebih ngerti bahasanya pakai bahasa PO kali pre-order. Jadi mungkin lebih sistem pre-order juga nih beli minyak nggak bisa Ya, hari ini beli bayar besok tuh udah ada barangnya nggak bisa gitu. Jadi prosesnya itu kurang lebih berarti kemarin kayak sebulan gitu ya Kak harga untuk ya kontraknya sebulan. itu si WTI. Oke. Nah pertanyaan kedua itu kira-kira nih Kak, kalau misalnya kondisinya kayak gini terus nih, Corona masih berlangsung, kita kan masih belum tahu bakal sampai berapa lama lagi, 3-6 bulan ke depan misalnya, let's say, harga si oil ini tuh bakal bounce back nggak ke harga yang normal sebelumnya? Atau memang mungkin bakal tetap stay di sini atau gimana tuh Kak, kira-kira? Nah, kalau untuk ini sebenarnya ini kalau bagi produsen minyak terutama OPEC Amerika, ibaratnya sih nggak mungkin ya mereka mempertahankan harga rendah seperti ini. Iya. Nah, yang paling kan kalau kita di sebagai dunia usaha, kita mengenal istilahnya HPP, Iya, betul. harga pokok Harga produksi. pokok penjualan. Nah, kalau untuk Amerika sendiri minimal produksinya itu 25 sampai 35 per barel. Jadi kalau di bawah itu mereka bangkrut. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, kalau untuk Rusia sama Arab Saudi, kebetulan yang paling rendah itu di atas 10 sampai 17. 10 Nah, sampai dapat 17. datanya dari mana? Kalau mau dicari sih di data Reuters atau Bloomberg, tapi versi versi yang berbayar. Oh, versi yang harus bayar ya, harus sign up dulu, harus langganan ya. Ya, harus Hmm. bayar. Benar, harus langganan. Jadi kalau misalnya dipertahankan nggak harganya rendah, saya rasa ini cuma sementara aja. Ini kejadiannya sama dengan 2006 dan 2016 dan tahun 99, ketika 2016 harga oil sempat 20, nggak nyampe setahun kemudian udah bounce ke 100 per barel lagi. Oke. Heeh. Berarti ya seharusnya mereka-mereka itu bisa mengatasi lah ya hal seperti ini nggak mungkin dibiarinin lama gitu ya. Ya, yeah. Mm-mm. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih Kak, kira-kira si oil drop ini tuh efeknya ke Indonesia bakal gimana? Soalnya kan kita sendiri di Indonesia aja dari segi penerbangan aja tuh udah banyak banget yang di close down gitu kan. Hanya ke kota-kota tertentu atau negara tertentu aja yang masih boleh terbang gitu. Jadi udah pasti konsumsi minyak dari negara kita itu kan berkurang. Habis itu yang kedua, ada nggak sih efeknya ke devisa negara gitu dari segi si oil drop ini? Kalau dampaknya ke Indonesia sebenarnya ada dua dampak, yaitu pertama yang pasti ke Pertamina, Pertamina. yang kedua pasti ke APBN tadi, ke neraca perdagangan. Ya. Nah, kalau untuk ke Pertamina sendiri, minyak drop bagi mereka mungkin bisa negatif, bisa positif. Hmm. Negatifnya apa? Jadi 3 tahun ke belakang itu Pertamina lagi gencar-gencarnya eksplorasi untuk menemukan sumber minyak-minyak baru. Oh, Nah, oke. ketika harga minyak drop, biaya eksplorasi mereka bakalan bengkak, tidak tertutupi. Karena ibaratnya mending beli minyak di luar daripada harus nyari minyak dalam negeri yang belum tentu ketemu. Karena harganya lebih mahal ya buat Ada produksinya biaya, gitu ya. iya, ada biaya Hmm. riset pengembangan, Iya, betul. teknologi. Nah, itu lebih Hmm. mahal dibanding beli sekarang. Daripada beli Jadi, langsung yang udah jadi ya, gitu. nah itu. Jadi untuk Pertamina negatifnya itu. Maka Hmm. mungkin kan Pertamina dan Kementerian SDM menunda untuk menurunkan harga BBM di Indonesia.
Nah, Betul. nah, kalau untuk segi Kalau gitu, positifnya bagi dari Pertamina segi positifnya. dapat barang murah, Ya. ya kan? Mm-mm. Dapat barang murah, bisa dibilang kilang kita nggak ada. Udah terisi sama stok BBM di bulan-bulan lalu kan. Karena permintaan di Indonesia sendiri pasti udah turun Iya, drastis. berturun banget, betul. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya eh, antara mana yang lebih besar, apakah dari segi positifnya atau negatifnya sih? Gitu. Oke. Jadi ya ada positif, ada Kalau untuk negatif gitu dari ya. segi, iya benar. Kalau untuk dari segi APBN sendiri, karena kita kan net importer terbesar nih. Misalnya produksi kita cuma 700.000 per barel, sedangkan permintaan kita 1,1 kalau kondisi normal, 1,1 sampai 1,6 kalau kondisi normal. Soalnya saya belum dapat data terbaru dari BPS. Biasanya BPS mengeluarkan data bulan Maret itu di akhir April. Oke. Jadi belum kelihatan jadi ada Januari Februari itu belum kelihatan penurunan. Oke. Jadi masih keadaan normal. Nah, kalau dari APBN sendiri sebenarnya sama sih, ada dari positif dan negatif tetap sama. Positifnya karena kita net importer, kita lebih hemat. Kita lebih hemat dalam belanja minyak dunia yang APBN 2020 harganya sekitar 60-an, sekarang mungkin sesuaikan dengan harga pasar. Jadi banyak uang yang Nah, kesimpan gitu ya. iya benar. Nah, kalau dari segi negatifnya adalah kalau dari postur APBN kan kita mengenal kalau APBN udah pasti otomatis penerimaan pajak paling besar. Nah, ada postur penerimaan non pajak dari sektor migas. Oke. Nah, kalau jika minyak dunia turun, maka pendapatan ke APBN juga berkurang. Jadi ada balance out-nya lah ya, masuknya mungkin kita Ya, keluarnya hemat, tapi masuknya juga lebih dikit gitu ya. nah, saya juga baca-baca berita dari pihak pemerintah sendiri juga, ya pasti kaget lihat minyak dunia sampai minus, dan mereka juga sedang menghitung ulang dampaknya ke APBN. Iya, betul. Jadi Karena kalau maksudnya misalnya sekarang kan baru banget ya, belum ketahuan nanti gimana. benar, kalau misalnya kita ngomongin sekarang kan kita nggak punya data dan bukan kapasitas Iya, kita betul. juga untuk menjawab kira-kira seberapa parahnya untuk APBN. Iya, betul sih. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang tadi udah isi box Q&A ya. Pertanyaan pertama itu dari Ade Arimbawa. Pertanyaannya, apakah benar negara tidak menurunkan harga BBM karena untuk melindungi harga komoditi? Kalau untuk harga komoditi, masing-masing komoditas harganya berbeda-beda. Kalau misalnya harga komoditi batu bara, ada namanya HBA, harga batu bara acuan. Nah, kalau misalnya harga komoditi oil turun, ini saya jawabnya secara teori dulu ya. Kalau secara teorinya kan kita bisa bilang harga minyak dunia itu komoditas utama. Jadi jika harga komoditas utamanya turun, maka komoditas pengguna substitusinya seperti CPO, seperti batu bara dan energi terbarukan itu bakalan turun juga. Iya, betul, ngikut ya. Secara teori begitu. Secara teori. Cuman karena mungkin pasarnya agak jauh belum direspon itu, harga oilnya turun,
harga batu bara yang mendekati oil itu turunnya cuma sekitar 19%. Jadi belum turun parah. Tapi tadi saya lihat di perdagangan bursa banyak yang jual saham-saham batu bara. Mungkin mereka mengantisipasi jika tiba-tiba harga batu bara menyusul harga oil. Takutnya malah tiba-tiba drop gitu ya, Kak. Kan itu memungkinkan karena secara teori batu bara substitusinya oil. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kemungkinan tuh Jadi kemungkinan tuh Kak, harga BBM-nya itu tuh diturunin berarti nggak diturunin berarti bukan karena emang untuk melindungi harga komoditi kali ya. Mungkin pemerintah ada alasan tertentu kali ya. Nah, kalau zamannya Presiden Jokowi periode 1 itu kan sempat di 2016 sempat diturunin 3 kali. 3 atau 4 kali saya lupa. Nah, itu bisa refleksnya itu paling lama itu sekitar 3 hari sampai seminggu baru diturunin. Ketika pemerintah udah selesai menghitung, baru harganya diturunin. Nah, di tahun 2020 ini ternyata ada peraturan baru dari Kementerian SDM. Mungkin teman-teman bisa googling. Iya, mungkin teman-teman bisa googling. Itu peraturan Kementerian SDM nomor 62 tahun 2020 baru ditandatanganin 28 Februari, berlaku 1 Maret. Nah, di peraturan jadi kalau misalnya itu harga gimana? Jadi kalau misalnya udah keluar peraturan kayak gitu ya maksudnya nggak mungkin tiba-tiba langsung digantinya tuh cepet gitu kan ya Kak, butuh consideration dulu gitu ya. Di peraturan itu harga oil dunia akan ditinjau ulang setiap 2 bulan sekali, yaitu bulan genap. Dan itu tanggalnya sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 setiap akhir bulan. Nah, ini kan tanggal 22 April. Iya, betul. Beberapa hari lagi mungkin ada pengumuman turunnya seberapa, atau mungkin ditunda sampai awal Mei. Kan karena permintaan dari SDM harus meminta pertimbangan dari Pertamina sendiri. Betul. Gitu. Jadi istilahnya harus harga BBM kita belum bisa tahu ya. Gimana? Kalau untuk harga BBM ya maksudnya kita belum bisa tahu nih ya, tinggal harus tunggu. Iya, betul. Akhir April dan awal Mei gitu. Iya. Terus nih ada pertanyaan lain lagi. Mungkin nggak sih Kak kalau misalnya harganya itu tuh jatuh sampai minus abis itu kita jadi gratis gitu, gratis atau as in bahkan kita dapat duit gitu. Kayaknya kan nggak mungkin ya kalau misalnya dari segi retail kita sebagai yang beli, misalnya kita beli bensin terus malah dapat duit, kan kayaknya nggak lucu banget gitu ya. Mungkin nggak Kak kayak gitu? Ini nggak mungkin karena Pertamina udah tutup duluan mungkin. Iya, udah keburu bangkrut kali kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, jadi harga minyak segini, misal harga minyak saat ini, coba saya buka. Kalau teman-teman mau tahu harga minyak saat ini, bisa buka di investing.com, terus buka di bagian komoditas. Nah, sekarang harga minyak itu di 11,6 untuk yang crude oil, kalau untuk yang Brent oil tuh di 19,7. 11,6 19,7 ya. Kalau normalnya sih sebelum ada corona itu sekitar 50-an. Jadi udah turun parah banget. Dan jika crude oilnya
tadi dibilang gratis, misalnya kita beli Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM beli misalnya dari Amerika karena minyak paling murah. Nah, itu tuh butuh waktu 45 hari untuk sampai ke Indonesia. Sampai Kan barangnya pasti kita ada terima biaya. gitu ya. Benar, Betul. sampai biaya kita terima itu ada biaya. Pertama, kita belinya pakai apa? Pakai dolar. Nah, sekarang rupiah melemah terhadap dolar. Yang kemarin sekitar 14.000, sekarang udah 15 ribuan. Terus yang kedua, ada biaya pengiriman. Terus ada insurance. Nah, terus ada cost ketika sudah sampai, ada cost misalnya pengangkutan, penyimpanan, ya istilahnya semua itu biaya pokok produksi lah yang udah dihitung sama Pertamina. Jadi sih jadi kalau dibilang HPP-nya gratis nggak mungkin gratis. Gitu. Soalnya anggapannya itu kan Pertamina juga pengusaha gitu ya. Anggapannya dia beli barang juga dia harus keluarin modal meskipun barang yang dia beli itu murah gitu kan ya. Nggak mungkin nggak ada harganya sama sekali gitu. Jadi oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak. Saham-saham apa saja yang bakal jadi multi-bagger dari penurunan harga minyak ini Kak? Nah, salah satu saham yang naik itu yang akan jadi apa namanya tadi multi bagger yang naik bisa ratusan itu barusan naik tadi di sini. Barusan naik. Dicatat nih guys, penting nih. Mau 6 sahamnya langsung atau sektornya aja? Sektornya aja kali ya Kak, biar seru Kak. Untuk sektornya, kalau untuk saham yang diuntungkan ya, ini saham yang diuntungkan itu sebenarnya dari basic industry dan chemical. Subsektornya pasti petrokimia. Karena mereka majority bahan bakunya adalah oil. Nah, kalau untuk industri plastik, bahan bakunya juga oil. Bisa jadi apa namanya sentimen positif. Ya saham yang diuntungkan sejauh ini sih masih 2 sektor itu ya. Kalau untuk dari segi penerbangan, airline seharusnya kan diuntungkan karena mereka ada biaya after paling besar. Nah, pertanyaan sekarang kan permintaan terhadap penerbangan sepi. Iya, jadi ya nggak bisa gitu ya. Iya, kalau dalam kondisi normal, permintaan tiket pesawat, permintaan penerbangan banyak, dengan harga oil turun, penerbangan pasti langsung terbang harga sahamnya. Iya sih, benar. Cuma sekarang ya maksudnya nggak bisa karena emang penerbangannya juga nggak ada gitu ya. Iya, benar. Itu sih kalau untuk saham yang diuntungkan. Iya. Kebetulan banyak yang komen minta langsung nama sahamnya, tapi kata Kakanda nggak boleh sektor aja guys. Jadi nanti kalian cari tahu sendiri ya nama saham-sahamnya apa tuh kira-kira yang bisa jadi multi bagger. Terus ada juga lagi yang nanya saham apa yang cocok dibeli, tapi kayaknya jawabannya sama kayak tadi. Tadi kan sektornya udah dikasih tahu Katias tuh. Nanti kalian coba analisa sendiri lagi nih saham apa yang bagus untuk dibeli gitu. Pertanyaan lainnya. Nggak ada yang nanya ini sektor yang dirugikan. Oh iya, kenapa nggak ada yang nanya sektor yang dirugikan ya? Nggak maunya yang untungnya doang gitu. Tapi boleh sih Kak, coba dijelasin sektor yang dirugikan tuh kira-kira sektor apa aja nih dari si harga oil ini. Kalau untuk sektor yang dirugikan, yang paling ini pasti batu bara. Batu bara ya. Ya, jikapun ada
ada beberapa harga saham batubara naik itu karena dia mau RUPS bagi dividen. Jadi hati-hati juga buat teman-teman, jangan sampai kejebak, karena kita nggak pernah tahu malam ini atau malam besok kejadian batubara, kejadian anjlok atau enggak sih gitu. Gak ada yang tahu market ini. Nah, yang paling parah sebenarnya itu sektor CPO. Nah, kenapa sektor CPO paling parah? 3 tahun ke belakang harga CPO udah turun karena oversupply, kelebihan barang. Jadi udah nggak ada yang mau minat ke CPO. Oke. Karena kan kita tahu Eropa tidak ingin, atau Eropa mengembargo CPO kan dari Indonesia dan dari Malaysia. Dan Amerika juga sama. Nah, kebijakan pemerintah kemarin untuk mengangkat harga CPO adalah biodiesel 30%. Dan targetnya biodiesel hingga 100%. Nah, ini biodiesel 30%, istilahnya kan kalau biodiesel itu kan minyak dunia dicampur sama CPO dengan komposisi tertentu. Nah, sekarang masalahnya adalah harga minyak dunia udah murah. Kalau dicampur sama CPO, jadi mahal dong. Iya. Nah, itu juga yang bisa menjelaskan kenapa hari ini saham CPO turun parah atau minus 7%. Jadi ngikut juga gitu ya. Karena merupakan gabungan dari si minyak itu. Iya. Berarti tadi ini pas banget ada yang nanya kayak gini. Kalau banyak yang sel batu bara atau oil bisa diprediksi nggak setelah wabah harganya beranjak naik? Apakah pas jika beli saham batu bara atau oil saat ini gitu? Maksudnya pas atau enggak? Tadi mungkin sama kali ya kayak jawaban Kak Tias. Kayak kita masih belum tahu nih batu bara itu kondisinya bakal kayak gimana gitu dalam beberapa hari ini gitu kan. Karena dia merupakan komoditi penggantinya si minyak ya kan. Jadi untuk jawaban itu ya maksudnya kita masih harus nunggu nih beberapa hari kira-kira ada info nggak tentang si batu bara gitu ya Kak. Betul ya? Wait and see dulu. Semua orang juga lagi wait betul. and see harga minyak dunia dan dampaknya ke komoditas lain seperti apa. Itu sih. Oh, iya. Tuh Kak, yang di bawah itu. Kita tidak pernah kena wabah, perang minyak, dan perang dagang secara bersamaan. Apa yang harus dilakukan? Bener banget sih ini, pertanyaannya pas banget. Kira-kira gimana tuh Kak? Ini apa yang harus dilakukan secara personal atau secara negara nih? Boleh coba dikasih dua-dua perspektifnya Kak, kayaknya soalnya bakal membantu teman-teman juga yang lagi bingung gitu sama kondisi ekonomi di Indonesia. Secara personal gimana kira-kira? Kalau gini, kalau flu ini kan sebenarnya flu SARS versi 2 atau COVID-19. Nah, sebenarnya dulu-dulu itu ada namanya flu Rusia. Itu abad ke-17. Habis flu Rusia ada flu Spanyol. Ya, betul. Nah, flu Spanyol. Nah, setelah flu Spanyol itu 9 tahun kemudian depresi besar. Sebenarnya depresi besar yang di Amerika itu sebenarnya itu karena flu Spanyol tadi. Karena di flu Spanyol itu kebijakan pemerintah ketika flu Spanyol itu tidak efektif. Iya. Jadi pemerintah Amerika waktu kena flu Spanyol itu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang justru merugikannya bukan jangka pendek tapi merugikannya dalam jangka panjang. Nah, sampai ketika 9 tahun ya, pemerintah Kak, mengeluarkan kebijakan ekonomi, iya,
ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang merugikan, itu yang kena justru masyarakatnya sendiri. Iya. Nah, saat itu ada banyak sekali pengangguran. Habis udah kita kan yang kemarin lagi kerja enak-enak, posisi bagus, gaji oke, tiba-tiba perusahaan di bidang jasa, tiba-tiba harus di PHK. Kan kita secara personal kita nggak siap. Iya, betul. Karena tadi sesuai pertanyaan, kita belum ada pengalaman kena seperti itu. Iya, makanya masa-masa kayak gini tuh mengingatkan kita tuh betapa pentingnya punya dana darurat gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya Benar. tiba-tiba situasi negara nggak memungkinkan atau misalnya perusahaan tempat kita kerja kita di PHK atau gimana, nah kita masih punya dana darurat gitu. Nah, cuman kalau misalnya dari segi apa Kak, maksudnya yang perang dagang tadi itu tuh menurut Kakak bakal lebih parah nggak daripada zaman-zaman sebelumnya kayak yang pas flu Spanyol waktu itu? Karena kan sekarang nggak cuma COVID doang nih, tapi kebetulan lagi ada perang dagang juga gitu antara dua negara yang berkuasa banget gitu. Ditambah COVID juga gitu. Kalau untuk perang dagang kayaknya udah selesai ya antara Amerika sama Cina. Itu udah selesai awal tahun kemarin, udah sepakat baik Trump sama baik Amerika sama Cina. Nah, sebenarnya yang sekarang lagi ini adalah perang harga minyak. Perang harga minyak Antara Arab Saudi sama Rusia. Tadi Gitu. ada juga yang nanya, ada yang nanya ini sih Kak, negara-negara Timur Tengah yang mengandalkan oil bakal bernasib sama seperti Venezuela nggak? Beda kasus ya kalau untuk itu. Kalau pertama, kenapa Venezuela itu krisis? Pertama, negara itu bermasalah secara geopolitik. Venezuela waktu itu berantem sama Amerika. Halo? Oke. Iya, lagi Halo? baca. Oke, Kak. Berarti Jadi, itu beda kasus Venezuela, ya? ya beda kasus. Nggak sama sih, karena waktu itu Venezuela diembargo sama Amerika. Jadi, mereka punya minyak banyak, tapi nggak bisa dijual. Nah, sedangkan apa namanya negara-negara Timur Tengah punya banyak minyak, tapi karena si flu ini permintaan jadi turun. Nah, betul. Kenapa hari ini juga menjawab kenapa hari ini dari yang awalnya negatif jadi positif 11 sekarang, dan beberapa harga saham naik karena Eropa dan Amerika mau buka, istilahnya lockdown-nya mau dibuka bertahap di bulan Mei nanti. Oke. Jadi biar kita supaya masih ada aktivitas belum tahu ekonomi ya. lah. Bakal nanti Mei beneran dibuka lockdown-nya di Amerika atau enggak juga gitu ya. Iya, Jadi mesti lihat dulu gitu. Jadi Terus, beda kasus gitu antara Timur Tengah sama kasus. Venezuela. Iya, oke. Terus ini nih Kak, barusan ada yang masuk yang questionnya yang berhubungan sama apa yang baru dibahas. Kalau kebijakan pemerintah Indonesia yang sekarang udah diambil itu oke nggak? Termasuk yang nerbitin bond jangka panjang. Jadi kan kalau tadi Kak Tias bilang pas di flu Spanyol itu tuh pas zaman waktu itu tuh pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang ternyata efeknya itu malah bikin rakyatnya, masyarakatnya tuh susah sendiri sampai ada Great Depression gitu kan. Nah, menurut Kak Tias tuh selama ini yang kebijakan ekonomi dari segi pemerintah Indonesia tuh udah oke belum sih untuk prevent setelah corona tuh bakal terjadi hal seperti itu lagi gitu Kak? Kalau jawab ini panjang sebenarnya. Panjang singkat ya? Aja ya. Udah singkat berasa aja, Kak, nggak apa-apa. mendadak jadi ekonom ya. Betul. Gini, dari segi pemerintah saat ini banyak sekali aturan, banyak sekali kebijakan ataupun insentif yang udah dikeluarkan. Nah,
uh, ke, uh, beberapa kebijakan atau insentif yang dikeluarkan itu per sektoral atau per industri. Sebab perusahaan rokok boleh tunda bayar cukai selama 3 bulan untuk betul. menghindari PHK. Terus dari perusahaan penerbangan, misalnya yang utangnya banyak, misalnya Garuda atau beberapa maskapai, boleh restrukturisasi ke bank BUMN. Terus untuk UKM kecil itu ada beberapa insentif juga. Pokoknya banyak banget yang udah pemerintah keluarkan. Kalau dari segi saya sih sebenarnya Indonesia kan juga harus menyesuaikan budget. Betul. Jadi insentif itu kan ada yang bentuk langsung, ada yang bentuk tidak langsung. Nah, bagi untuk masyarakat yang kena PHK, yang baru keluar kartu prakerja, itu sebenarnya termasuk insentif secara langsung. Oke. Langsung dirasain gitu ya? Benar, langsung dirasain. Jadi lagi krisis kayak gini nih, udah kena PHK segala macam. Pemerintah mengeluarkan tadi yang langsung dirasain sama masyarakat, ada yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu berupa seperti tadi. Ada insentif di bidang perpajakan lah, di bidang lainnya gitu. Iya, betul. Kalau untuk efektif nggak kalau misalnya untuk mengukur keefektivitasan kebijakan pemerintah saat ini, itu melihat perkembangan situasi. Oh ya, kita udah ngeluarin kebijakan 1-100 di bulan Maret kemarin. Itu efektif nggak? Kira-kira yang nggak efektif yang mana? Terus nanti dikeluarin lagi di bulan-bulan selanjutnya. Betul. Jadi kayak masih belum bisa kita langsung judge sekarang gitu semua yang pemerintah kerjain gitu ya. Karena kan harus ngikutin dan beradaptasi sama perkembangan si COVID ini juga gitu ya. Ya. Kalau mau tahu misalnya, ternyata kebijakan pemerintah tidak efek, itu dampak setelah COVID. Misalnya wabah ini setelah berakhir, dampaknya seperti apa yang kita rasakan. Nah, itulah yang baru kita bisa ngukur. Iya. Soalnya kalau sekarang juga keadaan masih belum stabil sama sekali, maksudnya jauh dari stabil bahkan ya. Jadi kita belum bisa tahu nih nantinya bakal kayak gimana gitu ya. Iya, apalagi yang terinfeksi makin hari makin banyak. Gitu. Iya, betul. Ini kan udah mau 40 menit, paling kita pilih last question aja ya, satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak banget nih yang belum terjawab nih, banyak banget yang mau nanya sama Kak Tias, tapi aku pilih satu aja ya. Malam-malam bahas begini. Iya, makanya pada malah semangat banget ya bahas beginian ya. Oke, kita bahas yang lebih umum aja kali. Ini pertanyaan dari Boner 13. Kenapa indeks acuannya ada banyak? WTI, Brand, Newcastle, dan Indo juga ada ya? Bakal ditutup sama pertanyaan ini, Kak. Kira-kira gimana? Oke, pertanyaan terakhir berarti ya? Iya, pertanyaan terakhir. Kalau untuk WTI sendiri, kenapa ada indeks WTI? Itu tadi yang saya bilang, karena WTI itu sendiri sebenarnya berasal dari Amerika. Jadi negara-negara yang misalnya yang butuh yang butuh minyak di sekitar benua Amerika itu belinya sama Amerika Serikat. Itu belinya harga WTI. Iya. Nah, kalau untuk brand sendiri gimana? Kalau brand sendiri itu yang diproduksi oleh halo? Iya. Ya, yang diproduksi oleh cuman betul. brand sendiri pasarnya udah banyak karena kalau ngomongin sejarah yang paling lama itu
brand. Jadi setiap negara itu udah punya indeks acuan masing-masing. Kayak misalnya di London ada London brand, misalnya di Australia ada juga yang brand segala macam. Iya, Tapi betul. mereka mereka itu patokannya tetap brand secara global. Nah, kalau itu yang ngeluarin si OPEC dan Rusia. Kalau WTI tadi udah jelas si Amerika. Ya kalau ngomongin Amerika kan Amerika nggak mau, kalau apa-apa ya nggak mau kalah ya. Pasti mereka harus Iya, betul. buat tandingannya. Nah, dan Yang kebetulan palingnya sendiri gitu ya. ya, dan kebetulan Amerika itu punya persediaan minyak terbesar juga. Iya, betul. Jadi mereka ya udah buat indeks sendiri. Nah, kalau untuk Jadi, Indonesia sendiri, gimana? Untuk indeks Indonesia sendiri, Indonesia itu menerapkan apa namanya, indeks, boleh googling, tapi itu mengikut harga acuan si Singapura. oke. Halo? Iya, Kak, kedengeran. Iya, itu namanya MOPS. MOPS ya. Mean of Plate Singapore. Oke, Nah, Mean of Plate kalau Singapore. teman-teman bisa searching, kalau misalnya kepo banget ya, bisa searching langsung aja di laporan keuangannya Pertamina, pergi ke situsnya Pertamina, ada laporan keuangan. Nah, langsung aja download, klik search MOPS. Nah, di situ dijelasin kenapa harga acuannya menggunakan Singapura dan bagaimana perhitungan formulanya. Jadi buat yang mau taunya sampai detail segitu, mendingan langsung ke websitenya Pertamina dan cek sendiri aja gitu ya, Kak. Ya, Kenapa buka acuannya laporan itu di keuangannya. Singapura, si MPOS itu. Iya, betul. Kira-kira apa namanya, untuk sekalian menutup nih, Kak, ada yang mau ditambahin nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi bingung antara mau lanjutin beli saham atau mau jual dulu atau mendingan diganti ke investment yang lain gitu, menurut Kak Tias gimana untuk kasih kata-kata penutup sekalian ke teman-teman value? Ya, oke. Untuk teman-teman semuanya, kalau untuk harga oil dampak secara langsung ke misalnya ke individu itu tidak berpengaruh signifikan. Itu lebih antara kalau individu lebih ke penurunan BBM atau tidak. Tadi sudah dijawab juga kapan turun atau kapan pemerintah menurunkan atau tidak menurunkan. Nah, kalau untuk dampak oil sendiri, jadi nggak perlu panik sih. Mungkin yang perlu panik itu investor di pasar modal. Betul. Kan karena dampaknya langsung. Yang lagi untuk saat ini hindarin sektor yang berhubungan dengan migas terlebih dahulu. Kalau ini ada subsektornya, ada kontraktor migas dan penghasil minyak sendiri. Tahu sendiri kalau saham-sahamnya pasti. Iya, jadi nggak perlu disebutin nih kode-kode aja ya, nggak perlu Kak? disebutin. Nah, untuk untuk komoditas juga, untuk saham-saham yang berbasis komoditas itu hindarin dulu. Termasuk batu bara, CPO, istilahnya wait and see. Begitu udah dapet harga yang pas, kita bisa masuk buat beli. Begitu. Jadi pesannya Gimana dari cara Kak Tias ngitungnya kayak kemarin gitu. udah dibahas tuh, ya kan? Iya, betul sekali. Jadi buat kalian istilahnya nih, untuk istilahnya untuk kapan harganya pas, belajar menghitung valuasi. belajar menghitung valuasi. Iya, guys. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran nih gimana caranya untuk ngitung biar pas, analisa yang pas, kalian tuh bisa juga kunjungin websitenya Katias ya, blognya nih. Katias tuh sering banget bahas tentang investasi dan lain-lain di Instagram story-nya juga ya, Kak. Di Instagram aja Jadi, boleh ya. di Instagram aja boleh katanya, guys. Jadi nanti kalau mau tanya atau Kalau blog udah apa, lama, itu dari
2015 nggak pernah diperbarui. Oh, oke. Jadi lebih update di Instagram ya, Kak? Iya. Jadi nanti kalau misalnya masih mau lanjut nanya-nanya, waktu Kak Tias lagi senggang dan buka Q&A, kalian boleh nanya. Jadi mau ngucapin thank you juga buat Kak Tias hari ini udah bersedia untuk share ke teman-teman value semua tentang oil drop. Hopefully teman-teman juga mendapatkan sesuatu gitu ya. And I think kayak kita bakal berpisah di sini dan sampai ketemu di next IG Live ya guys. Thank you buat yang udah nanya. Oh ya, nanti ini bakal kita save, jadi kalian bisa nonton for the next 24 hours. Thank you Katia. Thank you, Mbak Fani.